Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah melanjutkan kajian kita yang terkait dengan akidah. Dan kita kemarin membahas terkait dengan jenis-jenis syirik besar ya, diantaranya kita bahas tentang nazar, menyembelih, dan juga tawaf ya. Dan terakhir kita bahas sihir ya. Kita bahas sihir di situ ya, bahwasanya sihir itu merupakan perbuatan kekufuran ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ini ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru." Ya, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah melakukan kekufuran. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia ya tentang sihir. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Asyirku billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Wasihar, dan juga perbuatan sihir. Ya, perbuatan sihir, karena perbuatan sihir ini adalah perbuatan dengan yaitu meminta pertolongan kepada syaitan. Karena syaitan yang mengajarkan sihir, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan yang berbuat kekufuran karena mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Ya, berarti sihir itu adalah yang mengajarkan adalah syaitan. Ya. Nah, itu pembahasan kita yang kemarin. Kita akan melanjutkan di sini di poin yang ke-14. Didengarkan dan dicatat poin-poin pentingnya. Ya, untuk Mas Dafat dan Mas Bintang. Di sini ada pertanyaan, saya bacakan dulu teks bahasa Arabnya. Hal nusaddiku al-arraf wal kahin fi ilmil ghaibi? Ya, pertanyaannya seperti ini. Jadi pertanyaan yang ke-14. Pertanyaan ke-14. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah kita boleh membenarkan yaitu arraf, peramal, dan kahin, dukun, ya. Fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib, ya, dalam ilmu ghaib. Jadi boleh nggak kita membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal, oleh kahin, dukun, terkait dengan ilmu ghaib. Ilmu ghaib ini apa? Perkara-perkara yang belum terjadi. Perkara-perkara yang tidak ada di hadapan kita. Ya, misal ke dukun bertanya, ya besok akan seperti apa? Dukunnya jawab, besok begini, begini, dan begitu. Atau bisa juga ilmu gaib ini ilmu yang tidak, atau sesuatu yang tidak kita dapat lihat. Ya, bertanya ke dukun misalkan tentang barang hilang, barang saya hilang, ya kira-kira Mbah Dukun tahu nggak kemana? Gitu ya, bertanya, membenarkan. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya adalah apa kira-kira? Pasti apa? Jawabannya kita tidak boleh membenarkan keduanya. Ya, baik peramal ataupun dukun. Orang yang meramal,
ya, meramal. Kira-kira ya nanti siapa yang menang, Indonesia apa Thailand? Ya. Oh, kalau yang dipilih gambar gajah maka Thailand yang menang. Yang dipilih Garuda maka Indonesia. Ya, ya ini tebak-tebakan tukang ramal. Ya. Nggak boleh kita benarkan perkara goib, nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surah An-Naml. Dicari ayatnya ya. Ini ayat berapa ini? Surah An-Naml. Ya. Saya tulis terjemahnya ayatnya, nanti langsung ditulis ya di bukunya. Ya apa dalilnya? Kenapa nggak boleh membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal, apa yang dikatakan oleh dukun terkait dengan perkara goib? Dalilnya adalah dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml. Nanti dicari ayatnya. Dalilnya begini bunyinya. Qul la ya'lamul ghaiba. Katakanlah ya wahai Muhammad. Ya. La ya'lamul ghaiba. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib ya. Qul la ya'lamul ghaiba. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib ya yang ada di langit dan yang ada di bumi melainkan Allah ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, katakanlah la ya'lam. Tidak ada yang mengetahui ya man fis samawat. Siapa yang di langit? Ya, tidak di langit, tidak juga di bumi. Perkara yang gaib nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu. Para nabi juga tidak tahu kecuali diwahyukan oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau memiliki an-nubuwat, ya perkara kenabian. Beliau misalkan bersabda tentang ciri-ciri hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Itu bukan dari Nabi sendiri, ya melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu dari Allah. Yang mengetahui perkara yang goib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang mengetahui. Jadi kalau ada orang yang mengetahui besok akan begini, besok akan seperti itu, dengan memastikan kejadiannya, maka kita katakan ia telah berdusta. Ia telah berdusta. Baik. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini hadisnya, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahih rawahu Ahmad. Ya, man ata arrafan. Hadisnya man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terjemahnya ya saya tulis lagi. Ini dalil yang kedua, dalil dalam hadis. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya gini: siapa saja yang mendatangi para orang tidak normal, ya paranormal dan juga dukun, kemudian ya membenarkan apa yang mereka katakan, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya begitu. Ditulis hadisnya. Siapa saja mendatangi paranormal dan juga datang dukun, ya. Kemudian fasaddaqahu bima yaqul. Ia membenarkan apa yang dikatakannya. Oh, dukun bilang begini, begini. Oh ya, dia mengatakan iya benar ya, iya benar ya. Ya, dia tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh dukun, apa yang dikatakan oleh paranormal tersebut, maka konsekuensinya ia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya pertanyaan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bisa jawab? Boleh, Mas Dava atau Mas Bintang? Hmm? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Wahyu. Wahyu An. Al-Quran 100 ya buat Mas Bintang. Mas Dava juga sama, dapat 100 juga. Jadi dia telah mengingkari Al-Quran. Karena arti kafir itu mengingkari. Ingkar dia terhadap Al-Quran. Mengapa? Al-Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang goib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada, ya. Kemudian dia membenarkan perkataan dukun, perkataan orang tidak normal, ya, paranormal itu orang tidak normal. Maka ia telah kafir karena Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang mengetahui perkara yang goib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini, ya. Ya, ini adalah pertanyaan ke-14. Ini penting bagi kita untuk menjauhi ya sejauh-jauhnya yaitu dukun dan paranormal. Coba kita perhatikan di zaman sekarang ini banyak orang yang kemudian membaca ramalan-ramalan yang ada di buku-buku. Ya, kalau ya orang yang lahirnya di bulan ini maka dia akan seperti ini. Orang yang begini dia akan begini. Ini ramalan semua. Ya, kita nggak boleh itu ikut-ikutan seperti itu. Ya, kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan, ya, itu insya Allah apabila kita melakukan yang benar, maka Allah akan menolong kita. Ya, Allah yang akan menolong kita. Sehingga kita nggak perlu cemas. Ya, oh besok seperti ini, besok begini, nggak perlu. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan dari kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang ke-15. Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada yang mengetahui perkara yang gaib seorang pun? Ini pertanyaan yang ke-15. Ya, apakah ada yang mengetahui perkara yang gaib? Ya, seorang pun. Ahadun, artinya seorang pun. Ada nggak yang mengatur perkara yang gaib? Jawabannya, la ya'lamul ghaiba ahadun. Ya, jawabannya tidak seorang pun dapat mengetahui perkara yang gaib. Tidak seorang pun. Ya, ini ditulis. Apa yang saya tulis di kolom obrolan, ditulis di buku tulis, dibaca lagi, diamalkan. Diamalkan. Ya, jangan sampai cuman catatan saja, tapi tidak diamalkan. Ya, kita amalkan. Ini nggak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Ada orang bilang, ya 2012 kiamat. Sekarang udah 2025. Ya, nggak boleh percaya begitu.
Ya dulu rame ya. Mungkin masih kecil ya, Mas Bintang ya. 2012 katanya, si kiamat. Sekarang udah 2025. Eh, nggak boleh percaya begitu. Ramalan-ramalan. Nggak boleh. Illa man atla'ahu Allahu minar rusul. Ya, ada pengecualian yang di sini. Kecuali ya apa yang Allah perlihatkan kepada para rasul. Jadi ada sebagian rasul yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya perkara yang goib, perkara yang goib seperti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan nanti ya di akhirat, di neraka diperlihatkan ya isinya kebanyakan wanita ya karena mereka kufur nikmat terhadap pemberian para suami. Ya, diperlihatkan juga orang-orang yang mereka digunting lidah-lidah mereka. Ya. Kenapa mereka digunting lidah-lidah mereka? Karena mereka mengatakan apa yang tidak mereka amalkan. Ya, ketika kita mengatakan sesuatu kita amalkan. Ya, supaya tidak terkena itu. Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan kita bahwa ada beberapa makhluk-makhluk Allah yang mengetahui perkara yang goib, bukan mengetahui dia bukan, tapi apa? Diberitahu oleh siapa? Diberitahu Allah. oleh Allah. Allah. Allah yang beritahu. Allah perlihatkan. Ya, Nabi diperlihatkan itu ketika Mi'raj. Nah, dari peristiwa Isra, ada peristiwa Mi'raj. Isra itu sendiri dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ya, kemudian dari Sidratul Muntaha naik ke ya terus ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperlihatkan itu. Ya, diperlihatkan. Nah, apa dalil? Apa dalilnya? Di sini surah Al-Jin. Nah, ini surah Al-Jin ini ada di juz 29 ya. Juz 29 dicari. Juz 30 paling akhir, sebelumnya ada juz 29. Dalilnya Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin illa man irtadha min rasulin." Alimul ghaib, ialah yang mengetahui perkara yang gaib. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhhir ala ghaibihi, maka Allah juga tidak menampakkan perkara-perkara yang gaib kepada seorang pun, melainkan manir tadha mir rasul, ya melainkan kepada yang diridhoi dari kalangan rasul. Ya, saya tulis dalilnya, ya. Dalil bahwa Allah memperlihatkan sebagian perkara goib kepada Rasul ada dalam surah Al-Jin. Ya, nanti dicari ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib." Ialah dialah yang mengetahui perkara yang goib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Ya, yaitu Allah tidak pernah menampakkan terhadap perkara yang goib kepada seorang pun, melainkan ya kepada yang
diridoinya dari para atau diridoinya dari Rasul. Ya, itu nanti dicari terjemahnya. Ya, ini saya sebutkan secara tafsirnya demikian. Itu Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Ya, ia tidak pernah menampakkan perkara yang gaib ini kepada seorang pun, melainkan kepada yang diridhoinya dari Rasul. Allah ridho kepada para Rasul dan diberitahu Rasul itu ada tujuannya, ya. Adapun kepada para dukun, kepada para normal, ya orang-orang tidak normal, maka ya tidak pernah Allah tampakkan kepada mereka. Adapun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ghaiba illallah. Hasan rahu Tabrani. Ya, hadis. Adapun dalil dalam hadis yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya, baik. Jadi ini 2 poin sudah kita bahas. Ya, poin pertama, apakah boleh kita membenarkan perkataan dukun dan paranormal terkait dengan perkara yang gaib? Jawabannya nggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, ya tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini perkara yang gaib melainkan yang tahu hanya Allah. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, membenarkan apa yang mereka katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan ke-15 tadi, apakah ada yang mengetahui perkara yang gaib? Kita katakan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, adapun Allah ya telah memperlihatkan sebagian perkara yang gaib ini kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dan itu ada tujuan dan hikmah tertentu tentunya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu pertanyaan ke-16. Ini pertanyaan penting. Ya, ini pertanyaan penting sekali. Mohon diperhatikan. Pertanyaan penting. Ya, pertanyaannya gini. Hal nalbasul khayd wal halqah lisyifa. Ya, pertanyaannya begini. Ini banyak terjadi. Ini pertanyaan ke-16. Sudah banyak ya, ini pelajaran kita ini sudah 2 bulan ini dengan pertemuan ini. Ya, ya akidah kita harus paham, ya benar. Yang ke-16 apa? Bolehkah kita memakai yaitu al-khaid, benang, dan juga kalung, ya halqah, ya kalung atau gelang, ya untuk kesembuhan. Perlu kita ketahui bahwasanya ada kebiasaan di kalangan masyarakat jahiliyah yang mereka menggunakan yaitu al-khaid, benang. Ya benang itu kemudian dijadikan kalung
benang itu dijadikan gelang, ya. Kemudian dia berharap kesembuhan. Dan ini pun terjadi di masyarakat kita, ya. Orang, ya, atau anak kecil, anak bayi misalkan, ya dipakaikan kalung, kalungnya ditulis tuh, dicoret-coret entah bahasa apa itu. Kadang ada huruf Arabnya. Ya dipakaikan kalung, dipakaikan gelang. Biar apa Bu anaknya pakai ini? Biar nggak kena bahaya, ya. Boleh nggak pakai itu? Maka di sini jawabannya adalah la nalbasuhuma. Kita nggak boleh, ya jawabannya, ya kita tidak boleh menggunakannya. Oh, kenapa nggak boleh menggunakannya? Padahal itu cuman gelang, cuman kalung, cuman benang. Kenapa nggak boleh? Ya, kita harus perhatikan ya, apa yang menjadikan landasan di dalam agama kita. Nggak boleh pakai-pakai hal-hal tersebut. Pertama adalah dalam Al-Quran. Ini perhatikan, surah Al-An'am nih, dicari nanti ayatnya. Di qauli ta'ala, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ya. Wa iyam saskallahu bidurrin. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala ya menahan kepada dirimu berupa mara bahaya, maka tidak ada yang bisa melepas mara bahaya tersebut melainkan ia. Ya, ini dalam surah Al-An'am. Dalilnya dalam surah Al-An'am, ya, Al-An'am yang artinya wa iyam saskallahu bidurrin, ya, dan jika Allah menimpakan mara bahaya kepada dirimu, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya melainkan dia. Dia di sini maksudnya Allah. Artinya apa? Kita misalkan, kita mendapatkan penyakit, kita sakit. Ketahuilah bahwasanya sakit kita itu dari Allah. Allah mentakdirkan kita sakit. Siapa yang menyembuhkan kita dari penyakit? Allah yang menyembuhkan kita dari penyakit. Ya, jadi penyakit itu sembuhnya dari Allah, bukan dari gelang, bukan dari benang, bukan dari kalung yang ditulis-tulis bahasa yang tidak jelas. Bukan itu semua. Nah, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, mereka itu buat-buat itu. Gelang, kalung, ya khait, tadi gelang, benang ya, benang, kemudian dibuat seperti gelang, dibuat seperti kalung, ya. Atau mereka buat tamimah namanya, ya, yaitu apa? Yang ditempelkan di rumah-rumah, digantungkan di pintu-pintu. Itu syirik. Ya ditulis huruf-huruf Arab misalkan, digantung. Dia punya keyakinan bahwasanya benda itu bisa menyelamatkan dari mara bahaya, ini syirik. Karena yang menyelamatkan kita dari kesusahan, menyelamatkan kita dari mara bahaya siapa? Allah Allah. Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Nggak boleh begini. Adapun dalam hadis, nah ini hadisnya jelas sekali nih. Saya bacakan hadisnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaha la taziduka illa wahnan unbudha anka fa innaka law mitta ma aflahta abadan. Sahih rawahul Hakim wa sahahahu
wa waqafahu adz-Dzahabi. Ya. Amma innaha la taziduka illa wahnan. Jadi hadis ini ya, adapun dalil dalam hadis saya terus tuliskan karena ini nggak ada di kitab. Ya saya tulis dari apa yang saya dapatkan penjelasannya dari kitab yang lain. Yaitu sebuah hadis tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang menggunakan kalung ya dari benang. Di benang dijadikan kalung dan di situ ada biasanya orang-orang Arab dahulu ya meletakkan seperti kerang gitu ya. Ya dari benang yang ada kerangnya. Oh kerang ya. Ya kerang. Mereka pakai kerang. Ya, ya hewan laut ya kerang. Nabi lihat, Nabi lihat, ngapain kamu pakai itu? Ya, ngapain kamu pakai itu? Dia menjawab bahwasanya ia akan menyelamatkan dari mara bahaya. Ya, maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk melepaskannya. Seraya mengatakan, ya, lepaskanlah sesungguhnya apabila engkau tetap memakainya, kemudian engkau mati, maka engkau tidak akan bahagia selamanya. Maksudnya apa? Dia nggak bahagia selamanya. Artinya orang kalau memakai benda-benda tersebut, benda-benda keramat yang dianggap benda keramat atau benda dapat menyembuhkan dari penyakit, maka orang tersebut telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, maka dia nggak bahagia selamanya. Karena dia mati dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Mati dalam kesyirikan dan neraka tempatnya. Ya, dia mati dalam kekafiran, mati dengan kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka. Maka kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita ya, bermain-main dengan syariat Allah. Ya, kita anggap ini keramat. Ya, kita anggap ini dapat memberikan rezeki. Banyak orang begitu. Ya, nyimpan tanah kuburan, disimpan tanah kuburan, ya, kuburan tertentu, disimpan tanahnya, dibuntal pakai kain kafan, ditaruh di lemarinya. Biar apa? Biar rezeki. Ini syirik, ya. Atau ditaruh di tempat usahanya. Ini syirik semua. Atau tulisan-tulisan yang nggak jelas terkadang. Entah itu bahasa Arab, dicampur dengan bahasa yang lain, dibikin kaligrafi. Padahal mungkin itu ada lafaz-lafaz yang apa memuji syaitan. Ya. Kalau itu adalah Al-Quran tidak mengapa. Ya Al-Quran misalkan, ya kita tulis. Al-Quran kita tulis misalkan, kita taruh misalkan, diletakkan di mana? Kita niatnya biar kita apa? Bukan untuk kemudian nyari berkah, bukan. Ya kita biar kita baca Al-Quran itu. Ya Al-Quran biar kita baca, nggak masalah. Ya kita di rumah kita misalkan ditaruh ada huruf-huruf Al-Quran, taruh di rumah kita nggak masalah insya Allah. Tapi lebih baiknya Al-Quran ya jangan untuk itu. Kita di Al-Quran ada di mushaf, kita baca dari situ. Ya bukan untuk ditempel-tempel. Tapi kalaupun ada orang yang mau nempel itu memang tujuan untuk dibaca, misalkan, ya baca terus doa itu biar dia hafal, nggak masalah insya Allah. Ya tidak masalah insya Allah. Ya ini adalah pertanyaan yang ke-16. Jadi itulah 3 poin pada malam hari ini penting sekali bagi kita ya, agar kita memahami akidah kita dengan sebenar-benarnya ya. Dan ketahuilah orang yang menggunakan jimat-jimat, orang yang menggunakan apa?
tadi kalung, gelang, agar dia terbebas dari mara bahaya, agar dia rezekinya lancar. Ya, justru hal tersebut melemahkan diri seseorang. Orang yang bergantung kepada jimat-jimat, yang bergantung kepada ajian-ajian tertentu, ya maka itu melemahkannya. Ya, ketika dia nggak pakai jimatnya, merasa, saya akan tertimpa bahaya dan seterusnya, kan seperti itu. Ya, misalkan orang taruh jimat di ikat pinggang, di gesper, tahu ya di gesper. Dia taruh di situ tuh, tulisan-tulisan nggak jelas dari guru spiritualnya katanya. Supaya apa kau pakai itu? Supaya terbebas dari mara bahaya. Ya, yang terjadi apa? Ketika dia nggak pakai, justru dia lemah, dia takut. Orang Muslim nggak pernah takut. Yang dia takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak takut kepada apapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tauhid. Itulah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Dan kita tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ya, baik. Itu menjadi 3 poin ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, ini catatannya mohon dikirimkan. Ya, ini insya Allah masih ada beberapa poin lagi. Kita bahas insya Allah di bulan depan. Karena ini pertemuan terakhir malam hari ini di bulan Juli. Insya Allah nanti di bulan Agustus kita belajar lagi. Ada beberapa hal ya yang kemudian akan kita bahas. Kemudian setelah itu kita masuk ke syirik kecil. Syirik besar selesai. Setelah itu insya Allah kita bahas syirik kecil. Ini sabar. Ya, insya Allah kalau ini sabar setahun nggak sampai setahun selesai. Ya, belajar ini belajar akidah yang benar, manfaat dunia, manfaat akhirat. Dunia kita terbebas dari perbuatan syirik, ya kita mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Di akhirat insya Allah Allah selamatkan diri kita dari api neraka. Insya Allah. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.